Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak tahun lalu mendorong sebagian masyarakat untuk beraktivitas dari rumah dan melakukan berbagai jenis transaksi dengan sistem daring atau online. Dan aktivitas pembayaran melalui sistem online tersebut mendorong peningkatan jumlah transaksi online yang dilakukan oleh masyarakat. Dan selengkapnya kita lihat dalam informasi grafis berikut ini, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Peningkatan transaksi uang elektronik di sepanjang 2021 ini dalam satuan triliun rupiah. Di Januari pemirsa, posisinya ada di 20,7 triliun rupiah. Kemudian di Februari ini mengalami penurunan di 19,2 triliun rupiah. Kemudian di Maret, awal terjadinya pandemi pemirsa, maksud saya ini di 2021, di 21,4 triliun rupiah, bukan awal terjadinya dari pandemi. Kemudian di April, transaksi online ini mengalami peningkatan di 22,8 triliun rupiah. Sementara di Mei, peningkatan terus berlanjut, ini menyentuh di 23,7 triliun rupiah. Di mana untuk Mei ini transaksi uang elektronik ini mengalami peningkatan 57,4% dibandingkan dengan Mei 2020. Ya, selain menunjukkan peningkatan secara nilai transaksi, volume transaksi dengan uang elektronik juga turut meningkat sampai dengan bulan Mei 2021. Hal itu ditunjukkan oleh jumlah transaksi yang mencapai 450,4 juta transaksi pada Mei 2021 atau hampir 2 kali lipat dari jumlah transaksi pada Mei 2020 yang hanya sebanyak 298,2 juta transaksi. Di mana uang elektronik sendiri memang semakin banyak digunakan masyarakat sejak pandemi virus corona COVID-19, terutama sejak memasuki paruh kedua di 2020. Sebab jenis transaksi tersebut dianggap lebih aman dari penularan corona, lantaran minim melakukan kontak langsung. Dan sejalan dengan peningkatan tersebut, Bank Indonesia memproyeksikan akan terjadi pertumbuhan transaksi dengan menggunakan uang digital hingga akhir tahun ini. Kita lihat selengkapnya dalam informasi grafis berikutnya pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda proyeksi penggunaan transaksi digital di 2021. Di mana untuk uang elektronik pemirsa di 2020 ini mencapai 201 triliun rupiah dan di 2021 diproyeksikan ini mencapai 266 triliun rupiah. Kemudian untuk di sisi lain, data lainnya adalah digital banking di 2020 ini mencapai 27,036 triliun rupiah, sementara di 2021 ini diproyeksikan mencapai 32,206 triliun rupiah. Nah, dari grafis dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa peningkatan yang terjadi untuk proyeksi baik dari penggunaan uang elektronik maupun digital banking ini mengalami penguatan atau peningkatan yang cukup signifikan. Dan terkait dengan realisasi peningkatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan Bank Indonesia melalui kebijakan sistem pembayaran akan terus mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien. Pengembangan ekosistem keuangan digital tersebut dilakukan untuk mendorong potensi dan akseptasi masyarakat terhadap pengembangan teknologi serta perluasan ekosistem digital. Nah, jika berbicara mengenai transaksi digital, khususnya dalam pembayaran daring, tentu juga tak lepas dari jumlah perusahaan rintisan di Indonesia yang saat ini terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital yang sangat pesat. Hal itu pula yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang menempati 5 besar negara dengan jumlah startup terbanyak di dunia. Informasi selengkapnya kita akan simak di informasi atau infografis berikut ini pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Di mana 5 besar negara dengan jumlah startup terbanyak dalam satu unit, di mana Amerika Serikat ini memiliki jumlah startup di 66.806 unit, kemudian disusul oleh India, ini mencapai 9.349 unit. Inggris di 5.548 unit, Kanada di 2.850 unit. Sementara Indonesia tampaknya ini masuk ke dalam 5 besar negara dengan jumlah startup terbanyak dengan posisi mencapai 2.219 unit.
Ya, di mana besarnya potensi pengembangan perusahaan startup di Indonesia juga berefek pada besarnya peluang pendanaan untuk perusahaan rintisan. Meski pendanaan di tahun ini diperkirakan, aliran dana untuk perusahaan startup diprediksi tidak akan meningkat signifikan akibat pandemi COVID-19. Dan besarnya potensi pengembangan startup di Indonesia juga mendorong masuknya sejumlah pendanaan untuk perusahaan rintisan, di mana suntikan modal tersebut tentunya bertujuan untuk pengembangan bisnis startup. Lantas startup di sektor apa saja yang berpotensi meraih pendanaan skala besar di tahun ini? Kita simak dalam infografis berikut ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, sektor startup potensial untuk didanai di tahun 2021. Di antaranya adalah ada teknologi finansial pemirsa, kemudian juga pendidikan, selanjutnya ada e-commerce, kesehatan, dan juga ada logistik. Nah, kalau kita perhatikan, di antara sektor-sektor yang memiliki potensi didanai di 2021 ini memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pemirsa. Perwujudan pengembangan teknologi yang ada di masing-masing sektor ini yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan, efisiensi, mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari teknologi finansial misalnya, pendidikan dan juga e-commerce, kesehatan dengan adanya pandemi, logistik dengan banyaknya permintaan dengan belanja online, ini memberikan dampak yang signifikan dan memberikan potensi untuk sektor yang didanai di tahun 2021. Nah, riset yang dilakukan oleh Google termasuk Temasek serta Bain & Company menunjukkan startup bidang kesehatan dan pendidikan saat ini diminati oleh investor yang akan menyuntikkan dana di startup bidang tersebut. Hal itu karena layanan di kedua sektor ini dibutuhkan selama pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, sejumlah pihak menilai para investor harus mencari sektor yang relatif tangguh saat ini untuk dapat menginvestasikan dana ke startup yang tepat. Nah, kita pun berharap agar perkembangan ekosistem digital ini juga dapat berdampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan, terutama di masa pemulihan ekonomi nasional yang masih berlangsung hingga saat ini, sehingga target pertumbuhan ekonomi akan bisa tercapai dengan baik. Nah, itu tadi beberapa informasi grafis yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan kita akan kembali jeda terlebih dahulu dan tetap di tempat Anda. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi.